Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna, tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang, yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak Publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir tangki air bersih ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Diduga pelaku penembakan ini mengarah pada kelompok kriminal bersenjata. Korban ditembak saat melintasi jalur poros DK menuju kawasan Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditembak di tengah perjalanan saat sedang berkendara mengangkut pasokan air bersih. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI dan hingga kini kondisinya masih kritis. Pasca kejadian ini, petugas TNI Polri memperketat pengamanan di lokasi. Sementara pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, polisi memeriksa 7 orang saksi yang terkait. Pihak kepolisian ini juga masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, mengakibatkan tercemarnya aliran kali Jalatreng dan Sungai Cisadane. Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel pabrik kimia tersebut untuk melakukan pemantauan pencemaran lingkungan yang terjadi. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo menyatakan hingga kini pihaknya telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Ya pemirsa, saat kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata Arman dan juga Anita di studio.
Pemirsa, saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Ragunan terlihat cukup ramai, seperti yang terlihat juga pada gambar saat ini arus lalu lintas dari arah Pejaten yang akan mengarah ke arah Ragunan maupun yang akan mengarah ke arah Cilandak dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Selain didominasi dengan kendaraan angkutan umum, ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan Anda untuk berhati-hati dengan aktivitas masyarakat pada pagi hari ini yang berlalu lalang di kawasan ini. Tentunya ini perlu diantisipasi dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Pasar Minggu sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Namun untuk aktivitas kendaraan melalui ruas jalan TB Simatupang sampai saat ini dalam keadaan ramai, sudah mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di jalur arteri yang akan mengarah ke Cilandak dan juga Ragunan cukup ramai. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka dan juga arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat juga bertepatan dengan hari libur tentunya akan ada aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke arah Ragunan. Ini akan terjadi peningkatan hingga sore hari. Kami juga harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Kemudian Anita dan juga Nata untuk ruas tol TB Simatupang. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Cilandak sudah terlihat adanya aktivitas peningkatan volume kendaraan, namun untuk arah sebaliknya dari arah Cilandak yang akan mengarah ke Fatmawati masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan di jalan, gunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi Anda pengguna jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Kemudian kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 210 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 23 orang, korban luka berat 30 orang dan 269 orang luka ringan. Dari data tersebut 39% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar mengutamakan keselamatan di jalan dengan mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi sehingga terciptanya perjalanan yang aman dan juga lancar. Dan kembali ke rekan saya Nata dan juga Anita di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Keri Andrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Muhammad Riza Khalid, jalani sidang tuntutan atas perkara yang menjeratnya. Pak Rifa, Pak Maya, Pak Edward. Sidang pembacaan tuntutan terhadap Muhammad Keri Andrianto Riza, anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya Keri didakwa merugikan keuangan negara hingga 285 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Disiapkan jadi bisa langsung. Jadi karena memang ini anggota